Oke, selamat datang lagi di Lancang Reaction. Jadi hari ini kita bagian dari salah satu item konten di Lancang Kreatif, yaitu kita juga ada mereaction beberapa video yang belakangan ini lagi viral-viralnya dan pastinya bikin heboh di Indonesia. Aduh, kita akan coba pelan-pelan ngecek videonya. Video ini datang dari salah satu YouTuber terbesar di Indonesia dengan podcast yang luar biasa dan kontroversi, Deddy Corbuzier. Weh, kita akan coba cek videonya. Videonya seperti apa? Gua sih ngeliat dari thumbnailnya ini luar biasa. Thumbnailnya ini gua coba cek tutorial jadi gay di Indo. Kalau gua pribadi sih menilai konten Deddy Corbuzier ini cerdas. Cerdasnya dalam artian perlu gua garis bawahi. Cerdasnya dia bisa menarik animo orang untuk ngeklik kontennya ini, ngeklik videonya biar bisa viewersnya itu meningkat tajam. Setelah gue lihat ini cuma 2 hari viewersnya sampai dengan 5.444.000 sekian-sekian. Nah, dibandingkan dengan video-video yang lainnya, ini butuh waktu 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu. Nah, jadi yang gue nilai clickbaitnya yang dibikin oleh Deddy Corbuzier ini ngeri. Tetapi banyak hal negatif yang ikut serta dalam video ini. Dengan judulnya tutorial jadi gay. Jadi kalau orang goblok nih nonton video ini, orang-orang yang mencoba untuk menjadi gay udah lama, ini merasa terapresiasi nih. Kita coba cek. Can you make me gay? Bisa nggak lu jadiin gua jadi gay? Ya lu kan. Nah, dari video pertamanya aja cuplikannya, bisa nggak lu jadiin gua gay? Nah, jadi cuplikan yang barusan ditampilkan oleh Close the Door ini sangat berbahaya buat orang-orang yang otaknya nggak nyampe nih di konten. Kita coba cek lagi. Kan bisa aja ya udah we are a gay couple without getting married, right? Yes. So why you need to get married? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini ada Ragil and Frederick. Apa kabar? Hi, how are you? I'm fine. Okay, you're from Germany, right? I'm from Germany. Ini dua orang homo. Dua orang homo yang selalu bikin heboh di Indonesia. Padahal dia bikin kontennya di, kalau nggak salah ini di Jerman. Dia menetap di Jerman. Si Ragil ini dia pindah dari Indonesia karena katanya di Jerman lebih ada support system buat orang untuk memilih gairah seks dengan perempuan atau laki-laki. Bahkan dalam tanda kutip homo, Jerman lebih welcome. Nah, di Indonesia takut dibully kayaknya dan nggak diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan cerdasnya dia pindah negara untuk memenuhi hasrat dia menjadi seorang gay dan tanpa batas pastinya di negara tersebut. Kita akan cek lagi. Ini baru pertama kali ke Indonesia. Please. Baru first time to Indonesia. Second time. Second time. But Okay. first time in Jakarta. First time in Jakarta. Oke, gue mau langsung aja tanya ya. Boleh dong, boleh dong. Nggak ada yang ditutup-tutupi kan dari sini kan? Tidak ada tutup. Boleh, Oke. Jadi kalian ini adalah pasangan gay, Yes. LGBT. Yes. Oke. Kalau gay itu ada cowok. Kalau gua sih bilangnya ini bukan pasangan gay, pasangan homo. Biar bahasanya lebih tajam, biar bahasanya lebih nggak diterima oleh masyarakat. Kalau gay ini kayaknya lebih eksklusif aja ya. Gue lebih suka bilang nih orang berdua goblok dan homo. Kita lanjutin ya. Ada ceweknya. Ada, boleh dibilang seperti itu sih. Ada di bagian yang kita memang lebih feminin. Lebih feminin. And yang di sini siapa lu? Banyak orang menganggap seperti itu. Ternyata? Tapi ternyata ada di beberapa bagian memang katakanlah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari memang aku lebih feminin. Oh, jadi ternyata dua orang ini dia bisa memutuskan siapa yang jadi cowoknya, siapa yang jadi ceweknya. Gua jadi heran padahal barang lu sama, bentukan lu sama, jenis lu sama. Jadi keputusan untuk siapa yang menjadi laki-laki, siapa yang jadi perempuan, mereka yang putuskan siapa yang lebih feminis, siapa yang lebih macho kayaknya. Kita akan coba dengerin. Ini videonya cukup panjang durasinya. Kita mungkin lebih agak dipercepat videonya. Terus kita nanti juga akan reaction beberapa komentar-komentar yang sangat banyak. Salah satu konten yang komentarnya sampai di angka 90.000, mendekati 100.000. Ini konten gila banget. Kita akan lanjut kepada orang homo yang goblok ini. Oke? Tapi ada di beberapa hal juga dia juga sama. Jadi ada sisi femininnya juga kok dia.
Tapi memang kebanyakan orang-orang karena mungkin melihat gesture tubuh aku lebih feminin. ya. Jadi orang-orang selalu menganggap bahwa aku lah yang 100% feminin. Padahal belum tentu. Belum tentu, Mas. Karena yang kekar-kekar juga bisa. Aduh. Yang merasa tubuhnya kekar tersinggung nih. Deddy Corbuzier pun kayaknya tersinggung. Bahkan katanya apakah Deddy Corbuzier termasuk bagian dari orang homo di masa lalunya? Weh. Jadi tubuh kekar nggak menjamin orang normal. Jadi gue sangat bangga mempunyai perut yang cukup berlemak, nggak kekar ya. Katanya orang kekar yang sangat banyak terindikasi homoseksual. Oke. Iya, Ada betul. sisi femininnya. Ada, ya. Jadi- Siapa tahu saya tidak sadar selama ini. Benar. Jadi nggak bisa I need you to be dikategorikan. closer to the mic. Ya. Nggak bisa dikategorikan seperti itu juga sih. Oke, nggak bisa dikategorikan. Iya. Oke, gini. Oke, Frederick, do you understand what we're talking about? I think so. I think I could follow the conversation, the content from the conversation. Oke. Nanti gue campur-campur aja bahasanya. Oke. Boleh. Jadi kan, gue punya pertanyaan sederhana. Selama ini, as far as I know, I'm a straight. Mhm. Jadi gue suka sama cewek, masih suka sama cewek, gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu. As far as I know, karena gue nggak tahu kan, ya namanya hidup gitu ya, Iya. kan nggak tahu. Pertanyaannya adalah, can you make me gay? Bisa nggak lu jadiin gue jadi gay? Kalau dibilang untuk sesaat mungkin bisa kali ya. Mas. Nah, ini nih. Pertanyaan yang menurut gua pribadi ini pertanyaan sangat berbahaya. Deddy Corbuzier nanya kepada orang goblok ini, si Ragil yang homonya udah kelewatan. Katanya, bisa nggak lu jadiin gua seorang gay? Nah, ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu dipertanyakan karena ini akan menjadi peluang bagi orang-orang yang ada hasrat dari dulunya untuk menjadi homo, tapi karena keadaan negara, keadaan hukum, keadaan sosial budaya kita di Indonesia yang menghambat mereka untuk mengekspresikan diri. Nah, gara-gara pertanyaan ini, semua orang-orang yang otaknya udah mulai mereng dari dulunya mulai mengeluarkan hasrat, ini kayaknya gua ada peluang nih jadi gay di Indonesia. Kalau saya nggak diterima, gua akan cabut keluar, bahkan ngikutin orang goblok yang satu ini. Maksudnya kalau hanya untuk kepuasan mungkin lebih kepada kayak Mas mau pengen something new gitu, pengen mencoba sesuatu yang baru. Fantasi. Benar. Oke. Tapi kalau aku bilang karena aku juga nggak pernah diajarin jadi gay kok. Jadi banyak banget yang salah kaprah kalau aku boleh bilang seperti itu. Teman-teman selalu bilang ini pasti orang tuanya salah didik. Ini pasti bapaknya nggak pernah ngedidik anaknya untuk mencintai perempuan. Kayaknya orang tua nggak ada yang, gue nggak tahu sekarang ya, tapi kayaknya orang tua, kalau orang tua biasa nggak ada yang mau anaknya jadi Iya, LGBT harusnya. benar. Dan bagaimana cara bapak aku untuk ngajarin itu kalau memang anaknya dari aku bilang sih aku lahir seperti ini ya Mas ya. Jadi aku tuh bukan karena dibuat-buat atau juga bukan karena trauma, karena banyak Tapi juga kan memang teman-teman seperti ya ini. memang karena memang dari kecil udah menganggap aku berbeda sama teman-teman yang lain gitu. Pada saat di masa-masa puber, Ragil, lu bukan berbeda tapi aneh ya, tuh aneh bukan berbeda. Nggak ada unique value yang ada di diri lu sebenarnya. Yang gue lihat lu aneh orangnya. Semua laki-laki itu sebenarnya ada sisi feminis, ada kalau kita bilang itu maskulin. Jadi kalau ada laki-laki yang suka bedakan, laki-laki yang kalau misalnya jerawatnya dikit itu kelabaknya minta ampun, facial dan lain-lain ngikutin treatment seperti wanita. Tetapi masalahnya nih orang yang satu ini, dia ngikutin hasratnya, kayaknya sudah diutus sebagai orang gay, sebagai seseorang yang dilahirkan sebagai gay oleh Tuhan. Nah, jadi ini statement yang menurut gua sangat bodoh. Pantasan lu ya minggat aja dari Indonesia. teman-teman cowok aku tuh lebih suka ngeliatin cewek, kalau aku lebih suka ngeliatin guru olahraga yang seksi gitu. Jadi emang mau gimana lagi gitu. Dan aku bisa bikin Mas untuk berfantasi ke arah Bapak-bapak guru olahraga ketika ada siswanya laki-laki yang selalu ngeliatin pantat bapak guru olahraga, ini perlu diusir nih dari kelasnya. ke seksualitas dari urusan ranjang. Oh. Tapi kalau Mas Dedi nanti suka atau nggak sukanya, ya itu kita nggak tahu. Apakah Mas Dedi memang sudah pernah ada rasa itu, dan ternyata ini loh selama ini yang aku cari-cari, kan banyak seperti itu Bisa ya. gitu. Aku rasa bisa Mas. Karena apa seperti itu? Karena kita punya banyak teman juga di saat mereka sudah menikah, sudah punya anak. Nah, kan bahayanya lagi statement
si Ragil yang nggak jelas ini, dia mengeluarkan statement kalau seandainya semua laki-laki berkemungkinan ada hasrat menjadi seorang gay, tetapi mungkin mereka aja nggak tahu dan nggak sadar. Nah, ini salah satu pernyataan atau statement yang menurut gua sangat berbahaya untuk kita publish di Indonesia. Tapi mereka merasa kehilangan, maksudnya merasa sesuatu yang belum mereka dapat. Ada yang ada yang gua belum pernah ngerasain gitu. Benar. Pada saat mereka mencoba, ternyata itulah yang mereka inginkan selama ini, tapi nggak pernah kesampaian. lalu mereka menjadi gay. Kita ada beberapa. Nah, jadi yang kita takutkan untuk bagaimana generasi muda setelah melihat video ini, konten ini seolah-olah menurut gua pribadi, pandangan gua pribadi, lu sebenarnya ada potensi loh buat jadi gay, tapi lu aja nggak sadar. Nah, itu aja sih yang gua tangkap dari video ini. Tapi for all, video ini nggak gua tonton sampai selesai karena durasinya 1 jam. Kita akan coba cek beberapa komentar yang mengomentari video ini, yang sekarang nih komentarnya sekitar 98.810 komentar. Wih, gila. Nah, kita akan coba cek komentar satu-satu. Ini ada dari Chandraye, woi. Walaupun nggak mendukung LGBT, tapi opini dari mereka ini yang bisa meracuni orang lain untuk berpikir bahwa LGBT menjadi hal yang biasa saja. Nah, sesuai dengan yang gua katakan tadi, walaupun kontennya si Deddy Corbuzier Close the Door ini tidak mendukung LGBT, karena gua pribadi salah satu fansnya beliau, dia itu selalu berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun, yang salah maupun yang benar. Tetapi dengan thumbnail yang dia bikin, dengan clickbait yang mengundang semua orang untuk nonton film ini, sangat berbahaya. Ini semacam soft sugesti kalau seandainya lu semua bisa jadi gay gitu. Dari thumbnailnya ini gila. Terus selanjutnya, di Indonesia negara penuh toleransi, memahami perbedaan dan menolak penyimpangan. Woi. Dari Deal GBLK. Terus satu lagi ada nih, Indonesia adalah negara yang penuh toleransi, memahami perbedaan, menghargai kebenekaan. Woi. Tiba-tiba netizen pada bijak semua ya. Please Om Ded, jangan lagi beri panggung untuk orang-orang dengan segala macam penyimpangan. Nah, jadi sebenarnya ketika ada orang mempunyai penyimpangan sosial, ketika mereka di show di salah satu platform yang paling gede, podcastnya Deddy Corbuzier Close the Door, menurut gua mereka merasa terapresiasi. Nah, jadi ketika Om Deddy itu ngundang bintang tamu yang kontroversial, yang tidak sesuai dengan akhlaknya di Indonesia, tidak sesuai dengan sosial budaya, undang-undang yang ada di Indonesia, menurut gua mereka malah merasa terapresiasi. Cara menghindari orang-orang gini, kita harusnya mengintimidasi mereka supaya mereka itu ngerti dan paham dengan salahnya mereka. Jangan diundang terus nih, besok ada yang LSB, terus ada yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh deh. Jangan diundang lagi Om Deddy ya. Kalau enggak gue unsubscribe nih kayaknya. Terus kita akan next, di sini juga ada, ini bukan soal toleransi tapi soal penyimpangan, woi. Tiba-tiba komentarnya di kolom YouTube-nya Om Deddy Corbuzier pada jadi dewasa semua. Ada yang ngebela nggak ya? Kita coba cek, ada yang ngebela nggak? Oh enggak deh. Orang-orang pada takut ngebelain, takutnya dituduh gay ya. Padahal mungkin dari salah satu yang ngomentarin ada yang gay kayaknya. Gua sih geli nonton video ini ya. Di Rusia LGBT dilarang, Presiden Rusia, weh ke Rusia bro. Presiden Putin dengan tegas mengatakan tak akan melegalkan pernikahan sesama jenis selama dirinya duduk di Kremlin. Oh, maksudnya masih jadi presiden. Oke. Ura. Wah. Ya, Rusia aja nggak setuju dengan LGBT. Jangan tiba-tiba Indonesia seolah-olah setuju ya. Gue yakin pemerintah Indonesia sangat menolak LGBT, tapi dengan terangkatnya konten seperti ini bahaya banget buat orang-orang yang nonton. Indonesia negara penuh toleransi. Oke, masih sama, komentarnya masih sama. Indonesia adalah masih sama. Waduh, nggak ada yang ngebelain. Gue coba cari salah satu orang yang bela, ada nggak dari 90.000 orang, ada yang nggak bela, yang bela si Ragil yang otaknya udah mereng ini. Kita coba cek satu-satu. Oke. Oh,
komentarnya sama semua ya. Oke. Kita akan coba next. Kayaknya dia sampai ke bawah komentarnya sama semua. Kita coba cek videonya, kita percepat aja karena durasinya cukup panjang, ini 1 jam. Oke, kita play lagi videonya. Beberapa teman yang setelah itu mereka bercerai dan akhirnya jadi ya mereka nikah sama pasangannya masing-masing, yang cewek nikah sama cowok lagi, yang cowok nikah sama cowok, dan mereka happy gitu. Jadi mereka itu patchwork family yang happy banget. Karena aku sendiri nggak tahu ya Mas, kalau aku selalu bilang gini sih ke teman-teman aku, seksualitas itu liquid ya, jadi bisa bergerak kemanapun. Oke. Jadi bisa aja kan kalau bergeraknya memang ke arah sana dan dia pengen juga ngerasain. Kalau gitu bisa gue balik dong. Then I can change the question and I can ask Okay. you, can you be not gay anymore? Banyak orang yang menganggap seperti itu, tapi Nah, mampus lo kan. Dia bilang seksualitas itu liquid. Dia bergerak kemanapun yang mereka suka. Nah, Om Deddy menanyakan kembali pertanyaannya atau menanyakan kembali statement yang dikeluarkan oleh orang aneh ini. Katanya kalau seandainya bisa bergerak, ya lu bisa berubah juga dong untuk menjadi normal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dunia ini. Tapi dia kayaknya nyangga lagi deh. Ini orang emang aneh. memang aku gak ada niat dan gak bisa sama sekali Loh, Mas. tadi kan lu mengatakan kalau gua di Mungkin untuk sesaat bisa ya, pada saat Mas menampil atau memberikan aku perempuan, katakanlah seperti itu di sini telanjang dan aku akan berdiri dan akan senang. Tapi untuk feel-nya beda. iya benar. Mungkin sekali itu aku bisa. Makanya teman-teman cewek aku bilang, Gil kalau aku pegang Coba dulu Ragil, lu coba. Mantep. Ini pedang lu gini-giniin berdua, lu gila lu ya. Lu coba gini. Itu kalau ketemu yang pas, enak bro. Aneh-aneh aja lu. itu berdiri nggak? Ya bisa aja. Mau gimana lagi gitu. Tapi kan aku belum tentu suka, aku belum tentu nyaman di situ, ya nggak sih? Oke. Oke. So ini beda antara seksualitas dan feeling dan kenyamanan ya. Yes. Dua hal yang berbeda ya. Oke. Dan kalau di Jerman, in German is this the LGBT thing is normal? I think so. It become more and more normal. But so we have to describe what is normal. So what is for you normal? What is for me normal? Normal, I mean the people over there don't really care about the existence of you guys. Not. It a little bit depends on the region where you are. But most. Terserah lah deh lu ngomong apa. Cuman gue heran kalau seandainya ini berlanjut, semisalnya kalau orang ini cerdas ya, kalau dia nggak menutup diri kalau yang dilakukan ini salah, kalau seandainya ini ya Ragil ya, kalau lu nonton video ini boleh lu reaction juga video ini. Kalau seandainya lu bilang gay ini adalah normal dan keputusan seksualitas lu masing-masing, kalau semuanya di dunia ini orang gay, orang lesbi, menurut lu dunia aman nggak? Itu dulu deh. Gua sesimpel itu mikirnya. Nggak bakalan ada keturunan, nggak bakalan ada pembuahan, dan for all akan mati begitu saja. Karena lu nggak bisa menghasilkan keturunan dengan pasangan lu yang gay ini. Jadi kalau seandainya lu bilang keputusan ini wajar dan lain-lain, ini orang harus berpikir jernih lagi ya. Mostly, I think they don't care about it. They don't care about it. Gimana tentang kalau misalnya nyari kerjaan atau Jadi undang-undang di Jerman itu sangat kuat ya Mas. Undang-undang dalam arti kata kita yang mencari pekerjaan tidak boleh mendapatkan pekerjaan itu karena seksualitas, karena agama. Oke, juga karena sekarang videonya gue coba percepat karena kita nggak mungkin nonton ini sejam. di daftar catatannya mereka sekarang hanya Oke, gini aja deh. Kalau gue pribadi sih terserah video ini tidak mengajak semua orang untuk menjadi gay. Terserah maksudnya Deddy Corbuzier atau Close the Door ini, video ini atau konten ini bukan secara langsung mengajak atau membenarkan apapun yang terjadi saat ini dengan si Ragil, cowok aneh yang gay dengan pasangannya orang Jerman yang menurut gua ya ngapain lu ke Indonesia kalau seandainya cuman show
hal-hal yang pastinya akan ditolak oleh negara, akan ditolak oleh masyarakat di Indonesia. Nah, jadi pesan gue buat Om Deddy Corbuzier, kalau seandainya lu mengharapkan views, lu harusnya mikir gimana caranya supaya thumbnail yang lu bikin, clickbait yang lu bikin itu tidak mengundang pro dan kontra. Karena banyak juga konten-konten di luar sana yang menyalahkan lu sebagai godfather-nya YouTube Indonesia. Tapi walaupun terlepas dari salah benarnya, kalau gue sih masih respect sama Om Deddy karena dia sangat smart untuk bisa mengemas konten ini. Tetapi mungkin di sini gue nggak paham ya dan nggak tahu apakah di sini ada miskomunikasi dengan timnya, atau menurut gue sih, gue heran nggak Om Deddy banget lah nge-up ini kalau seandainya dia nggak tahu gimana risiko yang akan sampai ke channelnya dia. Jadi Om Ded, gue masih respect sama lu terlepas dari permasalahan ini. Tetapi pesan buat masyarakat di Indonesia, kalau seandainya lu nontonnya harus full, nontonnya harus dengan dengan hati yang lapang, dengan hati yang tidak emosi. Karena di sini juga ada di judulnya tutorial jadi gay Indo, pindah ke Jerman. Dalam tanda kurung, tonton sebelum ngamuk. Nah, jadi lu harus nonton dulu sebelum ngamuk. Oke? Mungkin kalau untuk reaction videonya Om Deddy Corbuzier dengan bintang tamu menurut gua nggak ada manfaatnya sama sekali. Sekian dulu dari gua. Kita akan langsung masuk kepada konten-konten selanjutnya ke depannya dengan reaction video YouTube atau konten kreator yang besar di Indonesia. Terima kasih, see you next time.